Selama 6 tahun, Mas Riah siram kotoran ke rumah tetangganya. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berujung ricuh. Inilah aksi Mas Riah yang terekam CCTV membuang sesuatu ke arah depan rumah tetangganya. Mas Riah diketahui membuang sampah dan kotoran manusia ke rumah tetangganya bernama Wiwik. Aksi yang dilakukan Mas Riah ini hampir dilakukan setiap hari. Tidak hanya dilakukan siang hari, tetapi juga malam hari. Menurut Wiwik, sudah 2 kali aksi Mas Riah ini terekam kamera pemantau tengah membuang sesuatu yang diakui Wiwik sebagai kotoran. Aksi Mas Riah ini sebenarnya sudah dilakukannya sejak tahun 2017 hingga pagar rumah Wiwik pun bernoda dan berbau tak sedap. Wiwik mengaku bau tidak sedap yang makin menjadi itu karena kotoran yang dilempar ke depan rumahnya adalah kotoran manusia. Itu kotorannya apa aja, Bu? Oh, ya macam-macam. Kotoran sayur yang busuk, nasi yang busuk, air kencing, sayur besar, itu uli. Apa yang bekasnya mau sudah beli di nasi, pada sendoknya sembarangan kaos buang. Setiap hari sampai berapa makan, sama saya itu bosan. Tak kuasa menahan emosi karena kerap dilempari kotoran oleh Mas Riah, Wiwik pun mendatangi rumah Mas Riah. Korban sempat mengajak bicara baik-baik, namun tidak ditanggapi oleh Mas Riah. Hingga Wiwik pun melabrak rumah Mas Riah. Ternyata selama ini tidak hanya Wiwik yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Mas Riah. Suarsih yang tinggal bersebelahan dengan rumah pelaku juga pernah mendapat tindakan tidak menyenangkan, yakni dilempari batu oleh Mas Riah tanpa tahu apa penyebabnya. Yang menurut dia nggak suka gitu, ya digituin. Lewat pun dilempar batu, dilempar apa gitu. Ya pokoknya gitu, meresahkan warga gitu. Akhirnya Wiwik melaporkan tetangganya itu ke polisi. Menurut Wiwik, apa yang dilakukan tetangganya itu buntut dari kekesalan lantaran rumah warisan orang tuanya dibeli oleh Wiwik pada tahun 2016 silam. Tim penyidik Mapolsek Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, langsung melakukan pemeriksaan kepada Mas Riah. Namun, karena dianggap tidak wajar, karena menyiram kotoran ke rumah tetangga, polisi pun memutuskan untuk memeriksa kejiwaan Mas Riah. Polsek Sukodono akan membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah melakukan dari tahun 2017 sampai sekarang, sehingga kita perlu minta keterangan ahli jiwa. Namun karena tidak menemukan unsur pidana dari kasus ini, polisi akhirnya menyerahkan kasus ini ke Satpol PP. Coba kami akan gelar perkara ini dengan dinas teknis yang pemangku daripada Perda. Nanti akan kita libatkan dari DLHK, kemudian dari Tata Liat, dari bagian hukum. Coba kita kolaborasi, tepatnya di Perda mana dalam rangka penindakan. Nanti akan kita proses di Biring sesuai dengan regulasi yang ada. Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta ditembak orang tak dikenal. Kaca jendela puskesmas bolong di beberapa titik akibat serangan tembakan. Penembakan terjadi pada 11 Mei malam. Saat itu petugas keamanan mendengar suara sepeda motor berhenti di depan puskesmas. Lalu pelaku melakukan aksi penembakan hingga kaca jendela bagian depan puskesmas berlubang akibat tembakan. Dari olah TKP, polisi menemukan 9 butir peluru gotri di dalam dan luar bangunan puskesmas. Polisi juga berhasil temukan rekaman CCTV aksi penembakan. Petugas keamanan puskesmas menyebut dari 9 peluru gotri yang ditembakkan pelaku, 5 diantaranya melubangi kaca jendela di bagian depan, sementara sisanya merusak-usan. Tak sampai seminggu, polisi akhirnya berhasil menangkap 5 pelaku penembakan puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta.
Para tersangka ini ditangkap di rumahnya masing-masing. Pelaku yang merupakan petugas keamanan puskesmas mengaku sakit hati karena dipecat oleh kepala puskesmas. Polisi menyebut motif penembakan dilatar belakangi rasa kesal dan sakit hati salah seorang pelaku. Sementara 4 tersangka lainnya ikut membantu hanya karena solidaritas sesama teman. Bahwa motif dari penembakan puskesmas Depok 1 adalah rasa kecewa, sakit hati akibat tersangka HS yang merupakan tenaga pengamanan di puskesmas tersebut secara mendadak diberhentikan oleh perusahaan outsourcing yang mempekerjakannya atas permintaan dari kepala puskesmas. Yang ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar pada yang bersangkutan, namun karena mungkin merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, kemudian yang bersangkutan melampiaskan rasa kesalnya dengan cara melakukan perusakan menggunakan air gun. Demikian. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita 2 senjata yang digunakan untuk menembaki puskesmas. Lagi-lagi Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak. Kali ini giliran Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Mobil yang ditumpangi Presiden menyusuri jalan rusak berlubang yang dipenuhi lumpur. Kondisi jalan Gunting Saga ini terlihat rusak parah di sejumlah titik. Mobil Jokowi pun terpaksa melaju pelan-pelan. Saat tiba di jalan yang berlubang besar, mobil pun terpaksa berhenti. Presiden Jokowi pun turun dari mobil dan mengecek langsung kondisi jalan. Peninjauan lokasi jalan rusak ini dilakukan Presiden karena adanya laporan dari media sosial. Presiden meminta Kementerian PUPR, pemerintah provinsi dan kabupaten segera memperbaiki jalan yang rusak. Nah, jalan kabupaten ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000 km di Sumatera Utara yang rusak kira-kira 13.000 km. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhan Batu Utara, di Labura. Sini ini ada 13 km, kemudian yang menuju ke Seledong, Tanjung Ledong, itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Pengecekan jalan rusak bukan pertama kali dilakukan Presiden Jokowi. Beberapa hari sebelumnya, Presiden juga meninjau jalan rusak di Jambi. Di Jambi, Jokowi mengecek ruas jalan mulai dari kawasan kota Jambi hingga Muaro Jambi. Dari 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi, terdapat 10.000 km jalan dan sepanjang 4.000 km kondisinya rusak. Sedangkan dari jalan provinsi memiliki panjang 1.030 km dan yang mengalami kerusakan sepanjang 250 km. Sementara dari 1.300 km jalan nasional, 10%-nya mengalami kerusakan atau sekitar 130 km. Presiden menyebutkan perbaikan jalan di kawasan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah pusat dan mulai dikerjakan bulan Juli mendatang. Sebelumnya pada 5 Mei lalu Presiden Jokowi juga mengecek jalan rusak di Lampung. Dengan menggunakan mobil kepresidenan, Jokowi menyusuri jalan terusan Triakudu di Kabupaten Lampung Selatan. Presiden pun akhirnya menginstruksikan agar perbaikan jalan rusak dilakukan segera. Jalan rusak di Lampung sempat ramai diperbincangkan di media sosial setelah TikToker Bima melontarkan kritiknya hingga mendapat ancaman. Wah, terus Bu lah, kan tadi helm, tadi sepatu, teh, aduh, waduh. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Terus Bu lah, kan tadi helm, tadi sepatu, teh, aduh, waduh, sangar ya skuter. Seorang ibu muda berbaju hitam di Sukabumi, Jawa Barat mengawal hingga membukakan jalan bagi ambulans. Aksi ini menjadi viral di media sosial. Sampean eta acung-acungan teh baur teh. Istirahatkeun.
Ambulans tengah membawa pasien bayi berusia 8 minggu dari RSUD Jampang Kulon ke RSUD Sekarwangi, Cibadak. Saat itu kondisi jalan raya Pelabuhan Ratu terjadi kemacetan dan antrean panjang. Kenapa? Jangan ada yang masuk, jangan ada yang masuk. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah pemain dari kedua tim terlibat adu mulut lantaran adanya pelanggaran yang dianggap kasar. Sejumlah orang mengalami luka. Kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi yang bersiaga langsung menenangkan keadaan. Sejumlah guru di SMP Negeri 3 Kota Parepare, Sulawesi Selatan histeris saat berada di sekolah. Mereka memprotes kepala sekolah yang diduga kerap bersikap arogan. Pihak kepala SMP 3 Kota Parepare akhirnya mengklarifikasi kejadian ini dan meminta maaf. Allahu Akbar, kan betul aku bilang kan kejadian. Aku bilang apa? Sebuah bangunan rubuh saat hendak ditertibkan oleh Satpol PP Kota Medan, Sumatera Utara. Aku bilang apa tadi kan? Orang bawa dulu yang dihancurin. Saat gedung hendak ditertibkan, terjadi adu mulut antara anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Satpol PP. Aku bilang apa tadi kan? Nahas, seorang anggota Ormas yang hendak menyelamatkan inventaris kantor tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Orang bawa dulu yang dihancurin, apa enggak yang ketimpa yang dibawa? Inilah aksi heroik seorang penjaga perlintasan kereta api di Bandung, Jawa Barat. Sang penjaga dengan cekatan mendorong seorang pejalan kaki yang tak sadar kereta sudah dekat. Beruntung penyelamatan dilakukan dengan tepat waktu sehingga tak ada yang terluka dalam kejadian ini. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi ular berbisa jenis weling di Kabupaten Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Evakuasi ular berbisa ini dilakukan oleh 3 petugas damkar dengan menggunakan alat bantu tongkat capit panjang. Ular weling yang mengancam warga ini akhirnya dapat dievakuasi. Diduga salah paham, sopir mobil pickup dipukul dengan balok kayu saat hendak melewati jalan di Desa Manoan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban mengalami luka di leher, kepala, dan tangan. Sementara tersangka yang seorang kontraktor diamankan di Mapolres Bangkalan. Itu tak bisa, kalian tak bisa masuk. Seekor harimau Sumatera tewas terkena jerat babi di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saat sampai di lokasi, petugas mendapati harimau ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Harimau betina ini selanjutnya dibawa ke kantor BKSDA Provinsi Sumatera Barat untuk proses nekropsi. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Hasil reevakuasi dari lantai 27. Saya rasa
bukan human error yang seperti diapakan netizen, bukan human error. Potong leher saya kalau itu human error. Telah terjadi 3 tragedi kecelakaan lift di Indonesia yang menjadi sorotan. Di antaranya terjadi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Gedung Pakuwon, Jakarta, hingga kantor Pemprov Jawa Tengah di Semarang. Tragedi memilukan ini bahkan memakan korban jiwa. Jasad seorang wanita ditemukan di bawah lift Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, Kamis 24 Maret silam. Rekaman CCTV dalam lift menjadi saksi tragedi kecelakaan lift yang dialami Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat Aisyah hanya fokus melihat pada satu pintu lift dan tidak menyadari bahwa terdapat 2 pintu lift dalam lift yang digunakannya. Karenanya, Aisyah tidak melihat jika pintu lift di belakangnya terbuka di lantai yang ia tuju. Dan sekitar 23 detik kemudian, pintu di depan Aisyah pun turut terbuka. Namun ternyata lift tidak berhenti di lantai yang tepat sehingga ia pun terjatuh. Dugaan adanya kelalaian dari pihak bandara pun mencuat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia, Trubus Rahadiansyah, konstruksi lift tidak memenuhi standar keamanan mengingat seharusnya pintu lift tidak dapat dibuka dengan mudah. Serta adanya celah yang cukup lebar, sekitar 60 cm di pintu keluar lift di lokasi jatuhnya korban, turut menjadi perhatian penyelidikan. Dalam penyelidikan, ditemukan dugaan korban membuka paksa pintu lift sehingga peristiwa nahas ini pun terjadi. Keberadaan Aisyah di Bandara Kuala Namu sedianya untuk mengantarkan keponakannya yang akan berangkat ke Malaysia. Menurut kakak Aisyah, Raja Hasibuan, korban sebenarnya sudah turun ke tempat parkir, namun kemudian menerima telepon dan kembali masuk ke bandara untuk menemui keponakannya. Keluarga korban pun menyayangkan SOP Bandara Kuala Namu yang merupakan bandara berkelas internasional. Kami nggak akan terima ini, nggak akan terima. Karena apapun ceritanya, kita bisa lihat dari tayangan itu kan, itu safety-nya kurang. Dari mana bisa, kalau lift itu setahu saya ya, yang kita semua mungkin tahu, kalau lift itu naik, pintu terbuka itu biasanya lantainya itu sejajar, kan begitu kan? Ini kan turun begini, dari mana bisa begitu? Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus dan telah memeriksa lebih dari 16 saksi. Polisi kini tengah mendalami pengelolaan lift di Bandara Kuala Namu, tempat korban terjatuh hingga tewas. Tim ini akan mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi, kemudian pengelolaan lift yang ada di bandara itu sendiri, serta penanggung jawab dari pengelolaan itu. Imbas kasus tragedi kecelakaan lift di Kuala Namu, Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan meminta PT Angkasa Pura II memeriksa seluruh fasilitas di bandar udara termasuk lift. Sementara itu, jika terbukti terjadinya kelalaian dalam insiden ini, Kementerian Perhubungan menyiapkan sanksi berat bagi pengelola bandara. Saat ini kami telah memberikan teguran keras kepada pihak Angkasa Pura Aviasi selaku operator Bandara Kuala Namu. Mereka seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat pengguna bandara, khususnya Bandara Kuala Namu. Saat ini kami juga tengah melakukan evaluasi terhadap implementasi SOP. Jika nanti ditemukan adanya kelalaian dalam implementasi SOP tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan diberikan sanksi yang lebih berat. Seorang teknisi tewas terjepit saat melakukan perawatan lift di Gedung E Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 8 Mei lalu. Dalam video amatir ini terekam korban bernama Adrianus Ariwibowo dievakuasi setelah terjebak dalam lift di Gedung E Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit karena diduga mengalami luka parah pada bagian kepala dan juga dada. Polisi mendalami adanya dugaan kelalaian dalam kejadian ini. Sedang ditangani oleh Satreskrim, apakah nanti ada kelalaian
dari orang lain atau dari korban sendiri, karena kan teknisi. Nah, gitu. Jadi seharusnya dia menguasai sistem kelistrikan lift itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kejepitnya itu di atas lift, kedorong ke atas lift. Kasus teknisi yang tewas terjepit di lift Pemprov Jawa Tengah mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melayat ke rumah duka korban lift di kantor Pemprov Jawa Tengah di Kedung Mundu, Tembalang, Semarang. Selain mendoakan, Ganjar juga meminta bagian umum untuk menyelesaikan seluruh hak korban sebagai pekerja dan mengevaluasi standar operasional perbaikan fasilitas di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Evakuasi dari lantai 27. Belasan pegawai yang terjebak selama 2 jam di dalam lift Gedung Pakuwon Tower Tebet berhasil dievakuasi petugas damkar Senin 8 Mei lalu. Sejumlah pegawai panik bahkan sempat menangis ketika berhasil dievakuasi oleh petugas. Ada 3 lift yang mengalami rusak sistem di gedung ini. 3 lift mendadak berhenti di 3 lantai berbeda yang tidak seharusnya, sehingga membuat petugas damkar terpaksa melewati lorong udara untuk menjangkau para korban. Kita tulis secara manual, akhirnya terbukalah. Itu di lantai 27. Korban sebanyak 6 orang. Itu berhasil dikeluarkan di lantai 27, lift H9. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh korban hanya mengalami syok atas kejadian yang dialaminya. Pihak gedung memastikan lift dalam kondisi aman dan tidak kelebihan muatan saat beroperasi. Namun saat ini masih dilakukan pengecekan untuk memastikan keamanannya. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.